Tes, selamat pagi semuanya. Ini untuk suaranya sudah muncul belum ya? Saya coba share screen terlebih dahulu, teman-teman. Oke, kira-kira untuk share screen-nya dan suaranya udah muncul belum ya? Mau minta tolong konfirmasinya ya di kolom chat. Takutnya nggak muncul gitu. Oke, muncul ya untuk suaranya. Oke, baik. Kita mulai saja mungkin ya untuk mengefektifkan waktu. Saya izin buka terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bisa AI selaku mitra MSIB dari Kampus Merdeka, dan tidak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua peserta webinar yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mendengarkan webinar yang hari ini akan saya bawakan dengan judul Optimasi Sosial Media untuk Jualan Online. Nah, jujur ya teman-teman, walaupun hari ini kegiatannya online, tapi hari ini saya sedikit nervous ya teman-teman. Karena apa? Karena hari ini saya sedang berada di hadapan orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena hari ini merupakan hari Senin, ditambah tanggal merah juga ya. Bagi sebagian orang, hari Senin itu hari yang paling menyebalkan ya. Tapi luar biasa sekali hari ini teman-teman produktif ya. Teman-teman hadir di acara webinar seperti ini. Biasanya tipe-tipe orang seperti teman-teman adalah calon orang-orang sukses ya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya di acara webinar yang hari ini saya bawakan. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada istilah ya, tak kenal maka harus kenalan teman-teman. Oke, baik, izin perkenalkan diri. Nama saya Syarul Ramadan. Saya merupakan mahasiswa teknik industri. Hari ini kesibukan saya selain magang yaitu sedang menyusun tugas akhir ya, skripsi. Saya asal dari Bandung dan saya juga merupakan peserta internship dari Bisa AI sebagai Mechanical Engineering. Nah, ini ada Instagram saya, boleh di-follow ya teman-teman untuk menambah jaringan, untuk menambah relasi. Nanti saya akan follow kembali teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya, ini adalah perjalanan saya memulai jualan online teman-teman. Tepatnya di tahun 2019 ya, bulan Februari. Mungkin teman-teman tahu di mana tahun ini adalah tahun pertama pandemi masuk ke Indonesia teman-teman. Nah, mungkin banyak sekali orang-orang yang tadi kerjanya di kantor, ya mereka harus bekerja di rumah, termasuk saya. Pada saat itu saya masih semester 4, dan biasanya saya melakukan kegiatan pembelajaran itu di kampus. Nah, kemudian saya akhirnya dirumahkan, dan saya sempat berpikir, kalau misalkan saya terus-terusan diam di rumah tanpa menghasilkan uang, saya nggak akan bisa beli barang yang saya inginkan. Nah, kemudian saya memiliki keinginan atau ide ya untuk memulai yang namanya jualan online, teman-teman. Nah, banyak yang beranggapan ketika kita mau jualan online ya, teman-teman, sedikit meluruskan bahwa kita harus punya modal, kita harus punya produk ya. Nah, sebetulnya ketika kita namanya punya produk, kalau misalkan di daerah teman-teman itu ada pelaku UMKM ya, teman-teman bisa ambilin produknya sama teman-teman, bisa dijual lagi. Nanti teman-teman ambil keuntungan dari produk tersebut. Nah, cara itu yang saya lakukan ketika awal memulai jualan, teman-teman. Ini adalah produk saya ya, produk saya yang diambil dari orang lain. Saya mulai jualan itu melalui WhatsApp. Produknya yaitu susu penggemuk badan ya, teman-teman. Ini adalah produknya, saya jualan melalui WhatsApp dan menawarkannya dari teman ke teman seperti itu. Kemudian di tahun 2019 sampai tahun 2020 itu saya mulai berjualan di Instagram dan marketplace.
Akan tetapi untuk marketplace sendiri saya tidak terlalu fokus. Ya, pada saat itu saya hanya fokus di salah satunya di Instagram. Nah, di mana pada tahun pertama di tahun 2019 ini merupakan pembelajaran bagi saya, teman-teman. Jujur, untuk jualan online ini saya tidak memiliki basic sama sekali. Saya tidak mengerti gimana caranya menawarkan produk ke orang lain, bagaimana cara posting di Instagram. Ya, di tahun 2019 ini saya hanya punya modal nekat, teman-teman. Ya, tanpa pengetahuan apapun, akhirnya selama setahun itu saya tidak ada hasilnya, teman-teman. Nah, kemudian di tahun 2020 saya mulai mengikuti acara webinar-webinar yang sering diselenggarakan secara gratis ya, mungkin banyak di Instagram sekarang, teman-teman bisa belajar di sana. Nah, saya mulailah mengikuti acara-acara seperti itu, saya mulai paham, saya mulai dapat ilmunya, kemudian saya mulai menerapkannya ke bisnis saya. Nah, dan alhamdulillah di tahun 2021 tidak terduga saya bisa tembus omset penjualan sebesar 325 juta. Jadi itu perjalanan saya memulai bisnis online atau jualan online ini. Oke, selanjutnya. Nah, seperti tema kita hari ini, yaitu membahas cara optimasi sosial media untuk jualan online, teman-teman. Kalau berbicara sosial media, pasti banyak sekali ya. Ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok, dan lain-lainnya. Nah, supaya pembahasan hari ini tidak terlalu melebar, hari ini saya hanya ingin membahas salah satunya saja, yaitu Instagram. Nah, kenapa sih harus Instagram untuk jualan online ya? Kenapa sih harus dioptimasi terlebih dahulu? Ya, pada intinya, optimasi sosial media ini tujuannya untuk memudahkan orang lain atau calon konsumen itu menemukan akun jualan kita. Jadi seperti itu. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mendisklaimer terlebih dahulu bahwa hari ini saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman, saya tidak bermaksud untuk mengajari teman-teman, tapi hari ini saya ingin menyaringkan tentang apa yang sudah saya lakukan selama berjualan online. Nah, di sini ada 6 materi yang akan saya sharingkan. Yang pertama, why Instagram ya. Kenapa harus Instagram? Kemudian cara membuat akun Instagram untuk bisnis. Kemudian ada cara optimasi profil Instagram, ada cara memenangkan persaingan jualan online di Instagram dengan konten yang menarik. Kemudian ada juga cara membuat konten dengan Canva dan ada cara posting di Instagram. Nah, jadi ini yang akan saya sharingkan hari ini. Oke, next ya. Nah, selanjutnya ini ada mohon izin ini untuk slide-nya maju tidak ya? Takutnya nge-lag gitu. Masih aman ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, seperti teman-teman lihat di layar bahwa pertumbuhan pengguna Instagram di Indonesia itu setiap bulannya mengalami peningkatan. Nah, berdasarkan data dari bulan Januari tahun 2022, user Instagram ini mencapai 104.175.200 pengguna, di mana 50%-nya adalah wanita dan 46%-nya adalah laki-laki. Kemudian di sini ada grafik ya, usia yang paling mendominasi aktif di Instagram itu yaitu dari usia 18 sampai 34 tahun. Teman-teman harus jualan di Instagram. Yang Instagram itu yaitu marketnya menengah ke atas ya. Artinya calon buyer yang tertarget di Instagram merupakan smart buyer, jadi minim PHP. Nah, kenapa saya katakan minim PHP? Karena saya pernah membandingkan, saya pernah jualan di Facebook. Nah, memang betul Facebook itu marketnya ya banyak. Sehari yang masuk chat ke DM saya, ke WhatsApp saya itu bisa sampai 100. Akan tetapi dari 100 orang itu semuanya tidak ada yang beli, teman-teman. Ya. Sudah panjang lebar chattingan, ketika dikasih harga mereka langsung menghilang. Dan ada juga yang sudah fix dengan harga, kemudian saya kemas paketnya, ketika saya mau follow up untuk transfer malah diblokir. Nah, berbeda ketika halnya saya berjualan di Instagram. Jadi penjualan terbanyak saya yaitu di Instagram, karena orang-orang Instagram itu
menurut saya adalah smart buyer, di mana usia 18 sampai 34 itu rata-rata orang yang sudah memiliki penghasilan seperti itu. Kemudian demografi pengguna Instagram di Indonesia didominasi oleh wanita ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau jualan di Instagram itu enak ya ketika punya produk yang unik, saran untuk beli. Nah, di sini ada 3 alasan wanita berbelanja, yaitu memang lagi butuh, belum butuh sih tapi kepake nanti. Kemudian yang ketiga nggak butuh tapi produknya lucu. Nah, kalau misalkan teman-teman ya di sini suatu saat punya produk yang unik, yang lucu, yang bikin penasaran orang ingin beli, ini merupakan salah satu peluang ya. Teman-teman bisa menargetkan target pasar seperti mamah-mamah muda, remaja usia 18 sampai 32 tahun, atau orang-orang yang sekiranya mereka udah punya penghasilan seperti itu. Nah, dari pengalaman yang saya lakukan selama berjualan itu rata-rata orang yang beli di Instagram itu dari usia 21 sampai 40 tahun dan kebanyakan betul wanita, teman-teman. Nah, oke, jadi paham ya kenapa kita harus jualan di Instagram. Yang pertama, penggunanya banyak, kemudian smart buyer, dan rata-rata orang di Instagram itu orang yang udah punya penghasilan. Nah, next. Nah, ini adalah aturan atau cara membuat akun Instagram untuk bisnis. Nah, pertama, jangan asal bikin akun. Tentukan dulu goal teman-teman dalam membuat akun Instagram. Nah, seringkali kesalahan-kesalahan seperti ini, ya, kesalahan-kesalahan pemula ketika akan memulai jualan di Instagram, mereka tidak memiliki goal atau tujuan. Nah, seperti halnya tahun 2019 yang saya di Instagram, saya tidak memperhatikan aturan yang dibuat oleh Instagram, teman-teman. Nah, pada saat itu saya asal dalam membuat sebuah akun. Saya tidak mengubah terlebih dahulu akun saya ke akun proporsional, ya. Seperti kita ketahui bahwa di Instagram itu ada 3 jenis akun. Yang pertama ada akun proporsional, ada akun personal maksudnya, kemudian ada akun bisnis dan ada akun creator. Nah, apa bedanya akun bisnis dan akun creator? Untuk akun bisnis sendiri ini sangat sesuai untuk teman-teman yang punya bisnis lokal, ya, retail dan sebagainya. Sedangkan untuk creator cocok untuk teman-teman yang ingin jadi influencer, personal branding atau apa ya, orang yang membuat konten seperti itu ya. Nah, kalau misalkan jadi tadi ya, kembali lagi ke tujuan ketika teman-teman akan membuat sebuah akun. Kalau misalkan teman-teman tujuannya mau personal branding, maka pilihlah akun creator. Tapi kalau misalkan tujuan teman-teman mau jualan, pilihlah jenis akun bisnis. Tapi kalau misalkan sebelumnya teman-teman udah punya akun IG nih dan ingin mengubahnya ke akun bisnis, yaitu dengan cara teman-teman masuk dulu ke akun Instagram teman-teman. Biasanya klik icon titik 3 ya yang di pojok kanan atas, pilih setting, pilih akun, dan biasanya di paling bawah ada tulisan switch to professional akun. Nah, pilih kategori atau bisa juga disesuaikan dengan produk teman-teman yang teman-teman jual ya. Kalau misalkan teman-teman jualan pakaian, teman-teman bisa pilih kategori pakaian. Kalau misalkan produk teman-teman skincare, teman-teman bisa pilih kategori produk kesehatan dan kecantikan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah yang sering banyak dilewatkan, yaitu verifikasi nomor HP dan email. Ya, coba deh teman-teman sekarang cek lagi Instagram teman-teman atau yang udah punya akun bisnis, apakah Instagram teman-teman sudah diverifikasi atau belum ya. Nah, kenapa perlu diverifikasi? Intinya supaya akun teman-teman itu aman. Aman itu untuk jangka yang panjang. Jangan sampai ketika akun teman-teman sudah bagus, sudah terkenal oleh banyak orang dan followernya banyak, dan kemudian akun teman-teman malah di-banned oleh Instagram dan akhirnya mesti buat kembali ya. Syukur-syukur kalau misalkan bisa diambil alih ya, tapi kalau tidak sangat disayangkan, berarti teman-teman harus membangun lagi dari nol. Nah, dan perhatikan gunakan nomor HP dan email yang berbeda. Misalkan teman-teman nih punya 2 akun Instagram ya, yang pribadi dan bisnis. Nah, sebisa mungkin jangan menggunakan email dan nomor yang sama supaya teman-teman nggak pusing antara data pribadi dan data bisnis.
Karena nantinya email dan nomor HP yang digunakan untuk bisnis ini ya. Jadi mulailah proporsional sejak awal, berpikir untuk bisnis yang jangka panjang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, tentukan username yang tepat. Seringkali ya, sekali lagi jangan asal buat akun. Lebih baik memikirkan dulu username yang akan digunakan daripada teman-teman harus gonta-ganti username. Karena gonta-ganti username ini akan dianggap spam oleh Instagram. Nah, dikhawatirkan akan terkena banned seperti itu. Nah, di sisi lain, ini juga akan menurunkan kepercayaan calon konsumen teman-teman yang sudah follow ya tadinya. Karena mereka akan memperhatikan kok username-nya gonta-ganti terus. Nah, maka dari itu, sebaiknya teman-teman tentukan dulu goal dalam membuat akun Instagram. Seperti itu. Ya, mulai paham ya, mulai ada pencerahan terkait cara membuat akun. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah setelah kita tadi membahas aturan cara membuat akun Instagram, nah, hal yang harus di-prepare, yang harus dipersiapkan oleh teman-teman yaitu optimasi bio Instagram. Yang diharapkan teman-teman sudah mengubah dulu ya, yang tadi di awal, dari akun bisnis ke akun proporsional. Dari akun personal maksudnya ke akun bisnis. Teman-teman harus diubah dulu tuh akunnya. Nah, selanjutnya diharapkan teman-teman ketika sudah mengubah akun sudah mengikuti cara-cara yang ada di layar ini. Nah, di sini ada beberapa komponen seperti username, ada logo, kemudian apa sih keyword dan deskripsinya yang ingin teman-teman kasih tahu ke orang lain. Intinya adalah ketika ada orang datang nih berkunjung ke Instagram kita, dia ngerti sebenarnya kita itu jualan apa sih, ya. Terus kalau mau ngontak kita caranya kayak gimana. Nah, itu semua ada di dalam deskripsi teman-teman, di dalam deskripsi akun Instagram teman-teman. Nah, dan yang sering orang lupa dan yang paling penting yaitu story highlight ya, atau sorotan. Nah, story highlight ini udah kayak websitenya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa membuat banyak informasi seperti testimoni, pengiriman, kemudian pembayaran, ada supaya customer itu percaya kalau akun teman-teman merupakan akun yang jujur, akun yang amanah. Nah, banyak sekali dari beberapa kasus konsumen saya ya, mereka sering terkena tipu karena berbelanja di Instagram. Maka dari itu orang-orang banyak yang trauma ya. Makanya story highlight ini sangat penting sebagai informasi untuk pelanggan kita gitu. Nah, teman-teman bisa ikutin aturan-aturan atau cara-caranya. Di sini ada username, gunakan username dari brand teman-teman ya. Jangan menggunakan username pribadi atau yang tidak ada korelasinya dengan produk, nama kesayangan anak atau hewan peliharaan juga ya. Kemudian logo, gunakan logo perusahaan atau brand dari produk atau jasa yang kita jual, jangan menggunakan foto pribadi. Nah, jadi kembali lagi proporsional sejak awal, teman-teman. Kemudian ada keyword. Keyword ini gunakan kata kunci yang sesuai dengan produk atau jasa kita agar orang bisa mudah menemukan akun Instagram kita. Nah, kenapa kita harus memasukkan keyword ya? Ketika orang lain ingin mencari produk penggemuk, karena akun kita biasanya akan muncul paling pertama, teman-teman. Seperti itu fungsinya keyword. Jadi orang lain akan mudah menemukan akun kita. Kemudian deskripsi bio ya yang tadi lengkapi, kemudian ada story highlight seperti itu. Ya, selanjutnya, nah ini adalah contoh optimasi Instagram yang kurang tepat. Di sini ada 4 Instagram. Nah, ada 4 Instagram ya. Saya sengaja tidak disensor karena supaya teman-teman tahu. Ini yang pertama ada akun dari Valja Putri. Kalau dilihat-lihat ini jualan boneka ya. Di bio-nya ada tulisan Jogja. Kemudian ada tulisan juga buka jam 8 sampai jam 12. Nah, ini merupakan salah satu optimasi yang kurang tepat. Ya, gimana orang-orang mau lihat Instagramnya dikunci ya. Jadi orang lain itu akan kabur. Konsumen itu akan mencari toko yang lebih jelas gitu. Nah, kemudian ada akun yang kedua dari Miranda Osop. Kalau ini
sudah bagus ya, sudah dikasih bio, ada informasi jelas, ada logonya juga. Katanya semua produk insya Allah ada ya. Tapi ketika lihat postingannya, ini hanya ada 2 teman-teman ya. Gimana orang mau lihat-lihat produknya? Kalau misalkan postingannya hanya ada 2 ya. Jadi kembali lagi konsumen pun akan kabur seperti itu. Kemudian ini akun yang ketiga, Allshop. Nah ini kalau dilihat dari postingannya jualan baju. Tapi di bio-nya tidak ada informasi bagaimana cara ngontaknya. Atau gak ada informasi juga ini baju untuk anak kecil atau orang dewasa. Jadi orang-orang akan bingung gitu. Ya, nah yang terakhir ini ada akun dari Hamida Arif 4426. Nah, ini yang awal pertama kali saya lakukan ketika jualan online. Nah, kesalahan saya dulu sama seperti ini. Saya asal buat akun, kemudian saya posting dan posting tanpa memperhatikan kualitas postingan itu sendiri. Di dalamnya ada berbagai macam produk ya, jadi orang bingung, ini akun jualan apa. Nah, seperti contoh yang ini, ada HP ya, ada ban motor, kemudian ada foto pribadinya. Jadi orang bingung gitu, ini akun mau jualan apa gitu. Dan akhirnya yang tadinya mau beli di sini, mereka kabur gitu, mencari akun yang lebih jelas. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kemudian ini ada contoh optimasi Instagram yang tepat ya. Jadi intinya lengkapi bio dengan informasi diri. Tujuan dari melengkapi bio ini adalah untuk mengenalkan diri kita ke orang lain, user Instagram atau calon follower. Di sini ada akun dari Dewa Eka ya sebagai content creator. Kemudian ada akun dari Baso Aci Akang, akun bisnis ya. Jadi cantumkan kita mau dikenal seperti apa. Nah, di sini Kang Dewa ya, Dewa Eka Prayoga, dia mencantumkan informasi bahwa dirinya adalah pemilik dari 54 brand. Kemudian juara 1 dari 29 affiliate content, kemudian founder juga dan mentor. Sedangkan untuk Baso Aci Akang di sini lengkap ya informasinya, ada nomor WhatsApp, ada kata kuncinya, ada keywordnya. Baso Aci paling populer di Indonesia. Nah, kemudian story highlight-nya lengkap ya, warnanya senada. Nah, ini yang bisa teman-teman contoh untuk optimasi Instagram yang tepat. Oke. Nah, selanjutnya cara memenangkan persaingan jual optimasi sebuah konten. Nah, konten merupakan faktor utama, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu mindset yang waktu awal saya kurang tepat dalam memandang sebuah konten. Di mana pada tahun 2019 awal, pertama kali saya berjualan di Instagram, pada saat itu fokus saya hanya posting tanpa memikirkan kualitas si postingan itu sendiri, teman-teman. Nah, oke. Yang pertama, yang paling penting itu adalah market ya, teman-teman. Ketika mau jualan sesuatu, ketika kita mau jualan produk, kita lihat dulu marketnya, ada atau enggak. Ya, sekarang percuma kalau kita mau jualan, tapi kalau kita punya produk bagus, berkualitas, keren, tapi nggak ada yang butuh ya, percuma seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di sini ada produk ya, marketnya ada, ditunjang dengan produknya yang keren. Wah, itu luar biasa sekali ya teman-teman. Ini salah satu gerbang menuju keberhasilan dalam bisnis online, teman-teman. Tapi kalau misalkan marketnya udah banyak, produknya yang kita punya nggak menjadi solusi buat mereka, akan susah. Jadi yang jelas adalah ketika marketnya ada, produknya ada dan bagus. Nah, kemudian ini yang paling penting, teman-teman. Yang ketiga adalah konten. Konten ini perannya adalah dia sebagai jembatan yang menghubungkan antara. Kalau misalkan kita gagal nih di konten ini, ibaratnya berarti kita nggak bisa menyampaikan apa yang menjadi value dari produk ke market kita. Kita nggak bisa mengedukasi bahwa produk kita itu bisa bermanfaat untuk mereka, sehingga produk kita tidak ada yang mau beli, seperti itu, teman-teman. Yang paling parah itu adalah ketika kita asal-asalan dalam membuat sebuah konten, nantinya itu akan berbahaya atau menjadi bumerang buat diri kita atau buat pelaku bisnis owner. Nah, karena
orang akan beranggapan kok produknya seperti ini ya, berbeda antara di foto dengan aslinya. Jadi teman-teman perlu hati-hati nih ketika mau jualan produk. Apalagi produk yang memiliki ciri yang unik ya, seperti kecantikan, herbal, yang memang perlu betul-betul memiliki informasi yang jelas dan lengkap seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, itu tentang sedikit penjelasan mengenai mindset sebuah konten. Jadi konten itu menurut saya tidak bisa dipandang sebelah mata karena konten ini merupakan gerbang awal terjadinya sebuah transaksi, teman-teman. Oke, selanjutnya ya oke. Gimana sebelumnya sudah paham belum terkait konten ini? Sudah ada pencerahan ya? Nah, oke, saya lanjut. Segimana penting sih konten ini? Nah, konten adalah raja, teman-teman. Tugas raja itu yaitu mengatur nasib sebuah negeri ya. Ketika si rajanya gagal untuk mengatur sebuah negeri, berarti gagal juga dong dia sebagai raja ya, gagal juga negeri tersebut. Nah, sama halnya dengan online shop, bahwa konten ini adalah raja. Ketika teman-teman nggak bisa mengendalikan sebuah konten, ketika teman-teman nggak bisa belajar cara membangun sebuah konten, untuk menyuguhkan konten yang keren kepada calon konsumen, itu merupakan salah satu hal yang mungkin akan menjadi fatal buat teman-teman. Ya, mereka di luar sana yang bisnis online-nya tidak berkembang, mereka kerjanya hanya fokus jualan, posting, posting, dan posting, tanpa membangun sebuah konten. Jadi cara penyampaian ke konsumennya itu tidak ada gitu, strateginya tidak jelas. Makanya in case ya untuk online shop ini konten ada sebuah penentu, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua adalah gerbang utama. Nah, saya bilang indikator pertama untuk menciptakan banyaknya penjualan adalah konten. Nah, coba deh ya, nanti teman-teman tanyakan kepada orang-orang yang sering iklan, terutama iklan berbayar. Tanyakan ke mereka kira-kira hal utama apa sih yang dibutuhkan ketika kita iklan. Pasti jawabannya pasti konten, teman-teman. Mau iklan sekeren apapun, mau promosi endorse ke artis terkenal ya seperti Raffi Ahmad, yang nggak disukai oleh banyak orang, ya kita akan boncos ya, intinya akan rugi, nggak akan untung, nggak akan balik modal. Karena tujuan dari iklan itu yaitu untuk meningkatkan penjualan. Kalau misalkan konten iklan kita jelek atau kurang menarik, nggak akan ada penjualan. Kalaupun misalkan ada, nggak akan terlalu besar gitu, seperti itu. Tapi sebaliknya, ketika konten yang kita punya luar biasa dan bisa menyampaikan ke calon konsumen dan calon konsumen suka dan melakukan interaksi dengan konten tersebut, saya pastikan itu akan terjadi banyaknya penjualan seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah perjalanan dari sebuah konten yang saya sebutkan tadi ya, gerbang utama terjadinya transaksi. Nah, di sini ada sebuah perjalanan dari konten sampai terjadinya penjualan. Jadi yang pertama, orang ketika melihat produk kita, kemungkinan mayoritas itu nggak langsung beli. Orang beli itu di sini saya bilang ya ada di tahap ke-6, ada paling akhir. Yang pertama jelas ya, dia harus tertarik dulu dengan konten kita ya. Makanya konten ini ada di paling nomor 1. Nah, setelah dia tertarik, makanya kalau di Instagram, setelah dia tertarik, makanya kalau di Instagram itu ketika orang tertarik dengan konten kita, Instagram akan memberikan jangkauan yang lebih besar lagi. Jadi akun kita akan disebar ke orang banyak lagi oleh Instagram. Nah, setelah orang-orang tadi tertarik dan melakukan interaksi, biasanya orang-orang itu akan mengunjungi profil kita. Ada di tahap ketiga. Orang-orang itu akan banyak mengunjungi profil kita ya. Semakin banyak orang mengunjungi profil kita, semakin orang tertarik dengan konten-konten kita, dengan akun Instagram kita, artinya bakal banyak yang follow gitu. Akan banyak yang follow. Nah, setelah orang follow, biasanya orang udah beli belum? Nah, jawabannya belum. Biasanya setelah orang follow, dia akan melihat-lihat dulu produknya, dia akan tertariknya di kemudian hari. Nah, mungkin dia ingin beli, tapi belum ada uangnya, seperti itu.
Nah, ketika orang tadi sudah follow, ya tugas kita yaitu menjaganya supaya tidak kabur, yaitu dengan cara menyuguhkan konten-konten yang menarik tadi, yang bisa membuat orang-orang tersebut nyaman dengan akun Instagram kita. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ketika orang-orang tadi sudah merasa nyaman, makin penasaran dengan produk kita, karena konten-konten yang tadi, biasanya orang-orang itu akan menghubungi admin kita. Nah, ada di tahap kelima. Akan menghubungi admin kita. Nah, gimana teman-teman sampai sini mulai paham dari mulai tahap pertama sampai tahap kelima ya. Nah, tadi ya setelah si calon pembeli itu menghubungi customer, nah terus di customer sini tugasnya harus bisa memanen calon pembeli tadi menjadi pembeli. Nah, harus bisa memanen. Nah, setelah customer tadi bisa memanen orang calon konsumen tadi menjadi pembeli. Nah, tugas customer di sini yaitu melakukan maintenance atau membangun hubungan supaya konsumen kita tidak kabur, supaya di kemudian hari si orang yang udah order itu bisa order kembali atau sering disebut dengan repeat order itu. Nah, bayangkan ya ketika teman-teman nih di sini punya 100 orang pelanggan setia ya, kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya iklan besar di bulan selanjutnya. Jadi kita bisa meminimasi biaya iklan yang tadi. Jadi seperti itu ya perjalanan dari sebuah konten. Ya, dari mulai tahap 1, mulai tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, dan akhirnya terjadilah transaksi penjualan. Selanjutnya, ini ada perbandingan konten ya, konten yang biasa dan konten yang menarik. Nah, ini adalah produk yang saya jual, teman-teman. Ini ada antara konten yang biasa dan yang menarik. Ini ada, jadi pada dasarnya konten itu bukan soal tentang sebuah gambar, ya, melainkan lebih kepada bagaimana cara penyampaian konten tersebut ke orang lain. Nah, intinya kalau ada sebuah gambar yang dapat mempengaruhi psikologi seseorang, itu bisa dikatakan sebagai sebuah konten. Nah, di sini ada perbedaan antara gambar 1 dengan gambar 2 ya. Gambar 1 itu hanya menampilkan gambar produknya saja. Kemudian gambar 2 ini ada sebuah tulisan. Tulisannya Minder punya badan krempeng, solusikan dengan super protein. Nah, biasanya orang-orang akan kebingungan dengan gambar yang satu karena orang-orang nggak tahu ini produk apa, diperuntukkan untuk siapa. Tapi ketika teman-teman nih memberikan sebuah tulisan, informasi sedikit, seperti gambar kedua, minimal orang akan tahu, oh ini adalah produk penggemuk, diperuntukkan untuk orang yang ingin gemuk. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau dilihat ini lebih menarik yang gambar kedua ya, dibanding gambar yang pertama. Kemudian next ya. Nah, ini adalah gambar tas ya, waist bag. Kalau dilihat produknya sama, akan tetapi menurut saya ini lebih menarik yang gambar kedua, teman-teman. Nah, ini kalau dia lihat soal fotografi, teman-teman. Kalau tasnya saja, sedangkan yang gambar kedua ini selain ada tas, ada properti lain ya. Ada kacamata, ada pulpen, dan ada buku juga. Nah, jadi lebih menarik yang gambar 2. Nah, yang selanjutnya, ini yang paling banyak banget nih. Apalagi ketika teman-teman jualan skincare dan herbal. Biasanya kalau jualan produk seperti skincare dan herbal pasti bakal banyak atau banjir ya dengan yang namanya testimoni. Karena kalau misalkan kita jualan fashion, mungkin kita nggak perlu banyak edukasi ya. Tapi ketika kita jualan produk yang unik seperti herbal ini, kita perlu yang namanya edukasi. Salah satunya yaitu testimoni, teman-teman. Pasti teman-teman sering menemukan di Instagram ya, di Instagram orang lain, ada screenshotan testimoni yang langsung ditempel atau diupload gitu aja ya, tanpa diedit. Tapi bandingkan dengan yang sebelahnya, teman-teman. Dibagus-bagusin, ada highlight-nya, ada tulisan naik 3 kilo dalam seminggu. Nah, orang belum baca udah tahu karena highlight-nya ya, ada tulisan naik 3 kilo dalam seminggu. Nah, kalau yang sebelahnya
itu orang akan baca dulu. Oh iya, lupa mau ngabarin saya setelah konsumsi 2 kapsul. Nah, orang pasti males ya, pasti orang nggak akan baca. Kadang-kadang orang itu males ya untuk baca. Jadi pintar-pintar buat teman-teman itu. Oke, selanjutnya. Nah, gimana teman-teman? Udah ada pencerahan terkait konten? Ya, kalau misalkan udah paham atau mungkin belum paham juga dan masih ingin ada yang ingin ditanyakan, nanti kita di akhir akan ada tanya jawabnya. Oke, selanjutnya di sini ada perbandingan konten A dan B. Nah, ini adalah konten saya yang dulu asal posting ya di tahun 2020. Konten A, ini konten yang tadi yang saya sebutkan, saya langsung screenshot, saya langsung upload, dan ternyata akun yang dijangkaunya tidak ada. Kemudian interaksi kontennya tidak ada, aktivitas profilnya tidak ada, yang like hanya 3, yang komen 0, yang membagikan tidak ada, dan yang save pun tidak ada. Nah, kita bandingkan dengan konten yang sudah dioptimasi, yang sudah diedit semenarik mungkin. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika konten kita menarik, Instagram akan memberikan lebih ya kepada konten kita, akan disebarkan ke banyak orang lagi. Makanya di sini jangkauannya ada 509. Kemudian aktivitas profilnya ada 18, interaksi kontennya ada 18, ya, kemudian yang menyukainya ada 5, yang komentarinya ada 8, yang membagikan ada 2, dan yang menyimpan ada 3 orang. Nah, jadi sepenting itu ya konten. Nah, oke, selanjutnya. Nah, mungkin di sini saya ingin memberikan sebuah tips ya buat teman-teman cara membuat sebuah konten menggunakan aplikasi atau software Canva ya. Nah, ini ada bahannya saya sudah siapkan. Saya mau kasih contoh buat teman-teman. Minimal teman-teman bisa dulu ya membuat sebuah konten untuk postingan di Instagram. Oke, ini produknya udah ada. Ini saya sudah siapkan juga warnanya. Kita masuk ya. Nah, buat teman-teman juga bisa praktik mungkin ya. Jadi si Canva ini bisa dikerjakan, bisa digunain di handphone atau di laptop juga. Teman-teman bisa masuk ya. Jadi, nah, dan Canva juga itu ada Canva yang berbayar dan ada Canva yang gratis. Kalau saya selama jualan online saya menggunakan Canva yang gratis. Walaupun gratis tapi hasil kontennya tidak kalah menarik. Ya, oke. Nah, pertama-tama teman-teman ini klik pojok kanan atas buat desain. Kemudian konten Instagram ya. Teman-teman bisa milih nih. Konten Instagram. Nah, oke. Nah, ini udah ada layernya ya. Masukkan dulu bahan yang tadi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahannya, minuman. Ya, posting. Oke. Nah, udah ya. Nah, kita masukkan ke layarnya. Nah, kemudian, tadi saya sudah menyiapkan untuk warna paletnya ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan warna-warna yang udah disediakan oleh si Canva ini. Atau teman-teman juga bisa custom ya di sini. Bisa custom, tapi saya akan menggunakan warna yang sudah ada tadi. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian, saya ingin menambahkan sebuah apa ya, supaya tidak terlalu polos, ini di copy. Nah, di copy ya. Teman-teman bisa klik dulu objeknya, teman-teman bisa pilih ke sini duplikat atau menggunakan shortcut Ctrl C, kemudian di Ctrl P. Oke. Kemudian balikan gambarnya. Jadi intinya kalau Canva ini mainnya main kreatif ya, karena dalam membuat desain. Nah,
Oke. Ini teman-teman. Oke, saya akan, ini posisinya di depan, saya mundurkan seperti ini, kemudian transparansinya saya turunkan supaya ceritanya ini itu ada cermin. Nah, turunkan menjadi 35 saja. Seperti ini kita atur. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menambahkan supaya tidak terlalu polos. Mau menambahkan ini elemen. Saya mau menambahkan elemen bentuk. Nah, ini bentuk lihat semua. Kemudian nah, saya akan memilih ini, teman. Oke. Nah, kita simpan di sini. Saya kembali lagi ke PowerPoint. Ya, copy lagi color palette-nya. Nah, kita ganti warnanya ini di sini, warna dokumen di custom ya. Kita tempelkan warna yang tadi. Oke, paste. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan teks. Nah, tambahkan judul. Saya akan misalkan harganya 10K. Sini. Kemudian untuk warnanya akan diubah menjadi warna putih. Nah, teman-teman juga bisa mengubah warna jenis teks ya di sini di atas. Saya akan menggunakan jenis teks dari balem. Misalkan ketika ini, nah ini jadinya teman-teman. Nah, kemudian saya juga, supaya tidak terlalu polos, saya akan menambahkan elemen lagi, elemen flash. Nah, splash, maaf, sorry, splash. Nah ini splash. Nah, saya akan pakai yang ini. Oke. Nah, karena ini posisinya ada di depan, teman-teman bisa mundurkan si objek yang ini supaya ada di belakang minumannya, yaitu posisi mundur atau klik belakang supaya cepat. Nah, sehingga objek yang tadi ada di belakang, kita sesuaikan dulu untuk kemudian ubah warna. Ya, saya mau menggunakan warna ini, coklat, atau sedikit naikkan. Ya, seperti ini. Nah, kemudian supaya tidak terlalu polos, saya akan menambahkan elemen lain, ya, garis. Misalkan saya mau menambahkan elemen ini. Atau mungkin saya mau menggunakan ini ya, yang ini, teman-teman. Nah, jadi enaknya Canva itu, Canva bakal ngasih rekomendasi kita tentang elemen yang kita mau gunakan. Nah, di sini ada rekomendasi ajaib, teman-teman bisa klik ya. Nah, ini akan muncul banyak, teman-teman bisa milih. Nah, saya menggunakan garis yang ini. Nah, oke, ganti warnanya menjadi putih. Seperti ini. Oke, kemudian saya akan nambahin teks tentang minuman ini ada bahan gula. Saya mau gunain teksnya yang hebat. Oke, seperti ini. Nah,
teman-teman juga bisa copy paste ya. Saya akan menduplikat, Ctrl P, nah seperti ini. Nah, copy supaya tidak terlalu polos. Nah, misalkan di sini ada apa lagi ya? Di dalam ini ada empe, kemudian ada susunya juga, ada milk. Kemudian saya juga mau nambahin elemen lagi. Nah, mungkin saya akan gunain garis yang ini. Saya ubah dulu ke warna putih. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Cara membuat sebuah konten boba. Nih, nah, mungkin saya juga ingin mengcopy dulu teman-teman, ini diperkecil. Saya mau menyimpan di sini supaya si backgroundnya tidak terlalu polos. Ini saya ubah dulu efeknya, edit gambar. Nah, di sini teman-teman bisa mengedit gambarnya. Paling saya pilih yang ini. Ini adalah ya. Nah, jadi nanti si gambarnya akan seperti ini. Nah, ada bayang-bayang. Saya coba pindahkan ke belakang. Posisinya pindah ke belakang. Oke, nah seperti ini. Kemudian transparansinya turunkan menjadi 40. Oke, kemudian di copy, diduplikat ya, duplikat. Nah, duplikat atur posisinya. Oke. Nah, ini kemudian copy paste. Saya akan nyimpan di sini juga. Kemudian copy lagi. Saya nyimpan lagi di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Hasilnya dari produk yang tadinya polos, yang tadinya tidak menarik, menjadi produk yang menarik. Nah, setelah itu teman-teman bisa save. Sekarang di sini save, unduh. Unduh, kemudian ini unduh. Oke, sambil menunggu, sambil saya mau ke PowerPoint-nya. Nah, saya mau membandingkan dengan konten yang sebelumnya. Oke, masukkan konten yang tadi, kita bandingkan dengan konten yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan dilihat-lihat ya, dari konten yang pertama yang tadinya polos, dengan konten yang sudah dioptimasi, yang sudah diedit semenarik mungkin, kira-kira teman-teman tertarik dengan konten yang mana? Ya, pasti orang-orang akan tertarik dengan konten yang sudah dioptimasi. Jadi, sepenting itu konten ya. Konten ini sekali lagi gerbang awal dalam terjadinya transaksi atau penjualan seperti itu. Nah, kemudian ini ada gambar sepatu ya. Saya akan coba edit lagi, teman-teman. Teman-teman bisa beranda. Nah, bisa buat desain lagi. Kemudian pilih lagi konten. Dan saya mau memasukkan lagi gambarnya. Sepatu. Oke. Nah, udah masuk. Nah, kemudian ini ya diatur, dan saya mau menambahkan elemen. Lihat semua elemen. Maaf. Oke ya, mohon maaf ya teman-teman, ada sedikit gangguan di sini.
Nah, ini ya sudah dimasukkan elemennya. Tadi saya sudah menyiapkan untuk warnanya. Kita sedikit ngelik. Nah, oke. Kita ubah dulu warnanya. Nah, karena ini ada di posisi depan, saya mau coba mundurkan terlebih dahulu. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian saya ingin menambahkan elemen lainnya, yaitu drop shadow. Nah, saya coba ini ya, supaya sepatunya itu terlihat mengapung ya, supaya terlihat mengambang seperti itu. Nah, kita turunkan transparansinya. Ini kemudian saya ingin menambahkan sebuah teks. Teks ya, new product. New Oke, new product. Saya mau ganti juga untuk tulisannya. Baru. Nah, ini mungkin ya. Oke, nah seperti ini. Oke, copy lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman nih ingin mengganti efek dari tulisannya, teman-teman bisa. Ini tinggal diklik. Kemudian ini ada efek ya. Efek, teman-teman bisa mengubahnya sesuai keinginan teman-teman. Nah, di sini saya mau memilih yang ini, yang berongga. Berongga. Efek, berongga. Nah, seperti ini jadinya. Nah, saya juga akan menambahkan elemen lainnya di polkadot ya, supaya tidak terlalu polos si backgroundnya. Oke. Saya mau menambahkan elemen yang mana ya? Ini ya. Saya ingin menambahkan copy paste. Nah, seperti ini. Saya juga menambahkan teks lagi. Nama Instagramnya mysos ID. Nah, oke. Kita turunkan. Tambahin elemen lagi ya supaya tidak terlalu polos. Saya mau nambahin tambah. Saya mau namain ini. Nah, jadi si Canva itu ya teman-teman, selain dia bisa membuat gambar, dia juga bisa membuat video teman-teman. Nah, jadi ini saya akan buat sebuah video ya, gambar bergerak. Ctrl A ya supaya terblok semua, kemudian pilih animasi. Nah, teman-teman bebas mau milih yang mana. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, bergerak ya gambarnya. Nah, itu bagusnya Canva. Walaupun gratis ya, tapi ini nggak kalah menarik dari yang berbayar. Seperti ini. Coba saya akan perbesarkan play. Oke. Nah, seperti itu. Saya akan unduh dulu. Teman-teman bisa unduh. Saya mau menggantinya dulu ke gambar atau ke PNG. Unduh. Oke. Kemudian saya kembali lagi ke PowerPoint. Mau masukkan gambarnya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan dilihat-lihat ya, ini lebih proporsional yang gambar yang sudah dioptimasi. Jadi seperti itu cara membuat konten yang menarik menggunakan Canva, teman-teman. Tuh. Nah, kira-kira
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak dari teman-teman? Takutnya saya panjang lebar ya ngomong, tapi teman-teman nggak ngerti apa-apa gitu. Oke, boleh ya kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke, boleh teman-teman. Bisa diketik. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait optimasi sosial media, cara membuat konten yang tadi. Boleh, silakan teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, oke, mungkin saya akan sedikit kasih tips ya buat teman-teman. Nah, oke, bentar ya teman-teman. Nah, ini terakhir dari saya teman-teman. Ini ada cara posting konten di Instagram teman-teman yang saya lakuin. Jadi tadi ya, setelah konsumen itu follow, tugas kita adalah menjaga konsumen tersebut supaya tidak kabur teman-teman, supaya tidak nge-unfollow. Nah, kalau saya itu posting di feed Instagram itu 3 hari sekali. Untuk jam 7 sampai jam 8 itu saya posting konten yang edukasi ya. Ini layarnya belum. Oke, sorry. Oke, dari tadi ini layarnya nggak muncul ya teman-teman saat saya edit. Nah ini ya hasil dari konten yang udah dioptimasi. Ini ada produk, ada konten yang kedua yang tadinya kurang menarik. Ini setelah dioptimasi jadi seperti ini. Nah kemudian yang terakhir ini ada cara posting konten di Instagram, teman-teman. Nah ada kalau saya ya sehari itu 3 kali. Kalau pagi, siang, dan sore atau malam. Kalau pagi itu saya posting konten edukasi teman-teman. Kemudian kalau siang saya posting konten hiburan atau kuis. Nah, kemudian barulah sore ya saya posting konten promosi. Jadi jangan sampai teman-teman setiap hari itu posting lebih dari 5 tentang jualan semua. Jadi orang itu akan risih ya. Seperti yang kita ketahui, orang nggak mau dijualin, tapi orang mau membeli, teman-teman. Ya, jadi orang itu nggak suka ketika banyak promosi di berandanya Instagram mereka. Jadi lebih baik teman-teman di selling ya, bisa gunain konten edukasi, konten menghibur, konten Q&A, konten quotes, promosi atau konten giveaway ya. Kemudian tips and trick, konten quiz dan konten testimoni. Nah, kemudian untuk posting story IG saya 3 sampai 5 kali sehari. Kemudian jangan lupa manfaatkan fitur-fitur seperti pertanyaan, polling atau quiz. Jadi seperti itu cara saya posting di Instagram, teman-teman. Nah, kemudian ini adalah salah satu ya hasil dari saya berjualan online, teman-teman. Dan alhamdulillah ini adalah penghasilan Shopee saya ada di 32 juta ya. Ini bukan bermaksud untuk pamer, tapi ini saya sebagai motivasi buat teman-teman buat yang masih ragu untuk jualan online, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman beranggapan bahwa ketika kita mau jualan online, teman-teman harus punya modal, harus punya produk. Nggak perlu ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencari tetangga teman-teman atau di daerah teman-teman yang punya produk yang berpotensi untuk dijual. Teman-teman tinggal jualin tuh produknya. Nah, ini adalah penghasilan saya ya selama berjualan online di rumah, teman-teman. Ini kebanyakan di Instagram juga. Nah, enaknya jualan online itu gitu ketika ada notif
Nah, ini salah satu contoh ketika teman-teman mempunyai pelanggan yang setia, teman-teman, pelanggan tetap ya. Nah, ini ada contoh, ini ada contoh pelanggan setia saya, namanya Ibu Ika. Dia sudah beli yang kedua kalinya ini kemarin. Katanya saya sudah TFK, oke ditunggu. Nah, katanya kemarin saya sudah rekomendasi ini teman saya untuk pesan super protein di sini. Namanya Kak Neni. Nah, dia udah order belum? Nah, nggak jauh dari ini, selang beberapa jam, nah dia order nih, ngechat ke saya, katanya saya mau pesan 2 paket, dia ngechat, ini harganya 705.000 teman-teman. Nah, kemudian si Kak Neni ini dia merekomendasikan lagi ke temennya. Nah, dia ini orderan yang kedua kali. Dia order 1 paket lagi 250. Jadi enaknya ketika kita sudah punya pelanggan yang tetap, pelanggan setia itu seperti ini. Kita nggak perlu lagi ngeluarin modal iklan yang banyak gitu. Ya, ini nah kembali lagi ini bisa seperti ini karena konten yang menarik tadi. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ini ada tips dari saya buat teman-teman yang mungkin hari ini udah punya akun jualan online yang masih melakukan 5 kesalahan ini. Misalkan teman-teman asal posting, ini ada sebuah tip ya, ke akun bisnis, atur jadwal posting teman-teman, kemudian sesuaikan dengan jam aktif follower teman-teman. Nah, kalau misalkan tidak mengoptimasi bio di akun Instagram, teman-teman bisa buat username yang mudah diingat, kemudian tulis nama bio berdasarkan kata kunci, kemudian tulis keunggulan, keunikan produk teman-teman, dan jangan lupa juga cantumkan link yang mengarah ke WA teman-teman. Dan yang ketiga, kalau misalkan foto teman-teman masih kurang proporsional, coba benahi foto profil teman-teman, logo atau fotonya, ya, yang tadi sudah saya jelaskan, cara membuat sebuah konten yang menarik di Canva, kemudian buat warna yang senada ya, kemudian kamera dan pencahayaan yang memadai. Kalau misalkan terlalu hard selling ya, jangan terus-terusan posting tentang jualan, teman-teman bisa posting konten yang menarik seperti testimoni, edukasi produk, hiburan ya, posting konten yang interaktif seperti kuis, giveaway atau Q&A. Kemudian kalau misalkan teman-teman jarang berinteraksi, coba dibenahi lagi, mulai aktif bikin story ya, atau like dan komen akun lain, akun orang lain. Kemudian follow target market yang baru. Yang terakhir, kurang evaluasi. Kalau misalkan selama ini teman-teman kurang evaluasi, coba rajin cek insight teman-teman, lihat konten yang paling banyak disukai, lalu buat konten yang seru terbaru. Itu mungkin itu tips dari saya teman-teman. Ya, ini adalah slide terakhir. Terima kasih. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan ya sebelum saya tutup, dipersilakan. Oke, boleh ya teman-teman. Jangan malu-malu. Takutnya ada yang belum paham, ada yang belum mengerti. Mungkin saya tunggu sampai jam 11.15 ya teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, boleh buat teman-teman yang ingin bertanya terkait tentang optimasi sosial Instagram, atau ada yang ingin sharing tentang bisnis teman-teman,
Dan boleh juga buat teman-teman ya yang punya usaha atau bisnis, boleh ditulis bisnisnya di kolom chat supaya teman-teman lain bisa saling follow, mungkin ada yang saling membutuhkan juga produknya. Oke, sepertinya ini Kak Hanifa lagi mengetik ya. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, baik ya. Ini ada Kak Hanifa yang bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Saya Hanifa dari Sumedang. Wah, dari Sumedang ya. Jauh, lumayan ya. Izin bertanya, menurut Kak Sarul sendiri, solusi dan tips seperti apa apabila kita ingin memulai bisnis online, tetapi belum punya produk sendiri? Apakah solusinya bisa dengan menjadi reseller atau mungkin ada tips lain? Dikhususkan untuk pemula ya Kak, dikarenakan mungkin masih banyak kebingungan. Kalau misalkan tips dari saya ya sendiri, untuk memulai bisnis sebetulnya apa ya? Ya mulai dulu ya. Kebanyakan orang biasanya ketika ingin memulai mereka langsung takut ya, takut gagal, nggak laku. Nah biasanya itu yang akan ada di pikiran kita ketika ingin memulai bisnisnya. Nggak tahu cara masarinnya gimana. Nah dulu juga saya sama ketika memulai jualan online ini, saya nggak punya skill apapun, nggak punya basic apapun, nggak punya produk ya, yang punya waktu itu modal saya hanya keberanian, kemauan, ya, kemauan. Nah, ketika kita ada kemauan, ketika kita mau belajar, insya Allah yang tadinya nggak bisa, kita bakalan bisa, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita nggak punya produk ya, nah kalau saran Sahrul, daripada kita menjadi reseller, sebaiknya jadi distributor. Karena kan kalau reseller itu tetap ya kita harus punya modal, harus stok produk. Nah, berbeda dengan distributor. Kalau distributor itu kita nggak perlu modal, nggak perlu stok produk. Kita cukup jualin produk punya orang seperti itu. Nah, sebaiknya Teh Hanifa coba cari tetangga Teh Hanifa atau tetangga atau di daerah Teteh ya atau di daerah Kakak yang memiliki potensi produk untuk dijual ya. Coba buat akun Instagram, pasarin di Instagram, buat konten yang menarik ya. Nanti Teh Hanifa atau Kak Hanifa bisa ambil keuntungan dari produk tersebut. Nah, intinya jangan takut untuk memulai, tapi memulailah agar menjadi hebat gitu. Kalau tips dari Sahrul. Nah, ada istilah ya, ada istilah kalau misalkan kita suka makan, kita harus jago masak. Nah, kalau misalkan kita suka berbelanja, kita juga harus bisa hasilin uang. Nah, hasilin uangnya yaitu dengan cara jualan online ini. Mungkin bisa menjawab ya. Oke, kira-kira gimana nih Teh Hani Pak? Udah cukup atau mungkin masih bingung? Ya,
Jadi intinya mulai aja dulu, jangan takut. Justru keraguan, ketakutan kita itu yang nggak akan bisa maju gitu. Hidup kita nggak akan bisa maju kalau kita terus-terusan merasa takut. Ya, jangan berpikir takut gagal, jangan berpikir takut gimana nanti produknya nggak laku. Ya intinya mulai aja dulu. Kita bisa belajar banyak kan sekarang ada webinar, ada YouTube juga, kita bisa belajar di sana. Nah, seperti itu. Ya, jadi daripada reseller mending cari distributor yang punya produk yang berpotensi untuk dijual. Jadi seperti itu. Oke ya, karena waktunya mungkin udah siang juga ya, karena saya juga harus ada jadwal lagi nanti jam 1. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang udah hadir ya dari jam 10 mendengarkan curhatan saya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk isi kuesioner untuk mendapatkan sertifikat juga.